Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamasya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, di waktu yang senggang ini, kita diterima oleh senior saya, guru saya, mentor saya. Sudah dari semenjak saya masih jadi aktivis di Bandung. Beliau ini bapak dari mahasiswa Cirebon di Bandung. Nah, kita biasa sebut dengan Kang Imron. Gimana Kang Imron? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dulu beliau ini sempat jadi kepala Kemenag di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, kemudian di Cirebon, ya. Dan alhamdulillah di tahun 2018 ya Kang ya? Ya. Diamanahi menjadi Bupati Cirebon. Ini luar biasa sekali perjalanan beliau dari aktivis menjadi birokrat, kemudian sekarang menjadi penguasa Kabupaten Cirebon. Nah, kita akan banyak belajar dari beliau. Kita akan coba kupas di balik kehidupan yang luar biasa hari ini. Kita akan kupas sejarah beliau saat semenjak dari kecil hingga mahasiswa dan sekarang menjadi bupati di Kabupaten Cirebon. Kang Ridwan boleh tanya nggak nih? Boleh. SD ya. Akang itu di mana gitu Kang? Saya SD di Mbat-Mbat, Kecamatan Tengah Tani. Tengah Tani. Jadi saya lahir, saya itu di Penpen, Kecamatan Mundu. Saya SD-nya di Mbat-Mbat karena di Penpen SD-nya jauh sekali, ya itu jauh. Jadi saya ke orang tua disimpan di SD-nya di Mbat-Mbat di Kecamatan Tengah Tani. Dari tamat SD tahun saya 74, lalu saya ke pesantren. Pesantren Babakan Ciwaringin sampai tahun 83, lalu saya ke IAIN Bandung. Oh, waktu itu IAIN ya, IAIN, masih IAIN, dulu masih ada sarjana muda, sarjana. Jadi saya sarjana muda tahun 86, terus sarjana tahun 88. Oh, sarjana tahun 88. Iya. Berapa lama Kang tuh menyelesaikan kuliah itu di IAIN Kang? Kalau kuliah, kalau dulu kan saya dari tahun 83 sampai 88. 83 sampai ya, 88. Itu termasuk cepat kan itu. Kalau dulu tidak ada yang namanya perguruan mahasiswa itu jatah harus 5 tahun. Kalau dulu kan bisa sampai berapa tahun gitu. Misal nanti mau diterusin ya bisa gitu. Tapi saya dari 86 itu 86 sarjana muda, lalu 88 kan diteruskan. Kalau dulu kan harus sarjana muda dulu. BA dulu. BA. Oh iya, BA. Ya. Nah, Kang, mungkin banyak teman-teman muda Cirebon yang ngelihat Kang Imron ini sekarang jadi bupati gitu. Mungkin orang nggak tahu perjalanan hidup Kang Imron ini seperti apa. Kadang juga banyak orang-orang yang takut punya mimpi besar gitu Kang. Terutama anak-anak muda nih. Menurut Akang, secara pengalaman Akang, bagaimana sih anak muda itu harus punya pandangan ke depan itu? Anak muda itu harus mempunyai mimpi, pandangan ke depan, tapi harus disertai juga harus dengan belajar. Terutama di sana ilmu. Barang siapa yang ingin menghendaki dunia harus dengan ilmu. Menghendaki akhirat pun harus dengan ilmu. Keduanya pun kita harus dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kita akan bisa melihat potensi-potensi alam yang sekitar kita, potensi kita, dan kita akan bisa bersaing dengan masyarakat banyak orang. Karena hidup ini adalah perjuangan. Nah, perjuangan harus dengan ilmu. Makanya paling utama adalah ilmu. Itu. Jadi saya punya prinsip itu dalam hidup itu ada 3 yaitu otot, otak, dan hati nurani. Otot, otak, dan hati nurani. Otot kenapa itu, otot, Kang? Kita harus sehat.
Oh, sehat ya. Kita harus olahraga supaya kita sehat. Untuk kita berpikir supaya jernih pun kalau banyak penyakitnya susah kan? Susah. Untuk belajar pun kalau kita sakit banyak, makanya harus otot. Kita harus sehat, kuat. Nah, terus otak, yaitu ilmu. Kita harus berilmu. Kita belajar. Jangan semua main atau nonton TV, itu tidak ada habis-habisnya. Saya oleh orang tua, TV aja tidak punya saya. Dulu kan? Dulu tidak boleh. Orang lain punya TV, nggak boleh punya TV. Nggak boleh ini. Karena ya orang tua saya memang background-nya model gitu ya. Radio, TV juga tidak ada. Tidak ada. Memang orang tua saya dulu keras kan. Keras itu dulu, tapi ternyata memang bagus. Latar belakang TNI atau seperti apa? Enggak. Orang tua saya ya petani. Gitu. Saya dulu puasa Senin Kamis harus. Bahkan kalau makan juga harus bersih, jadi harus disiplin. Gitu. Disiplin ya. Nah, tidak boleh sombong gitu. Nah itu. Jadi intinya ya kita ini ada 3 itu, otot, otak, dan hati nurani. Hati nurani itu agama. Agama. Jadi kita melihat hati nurani, oh kita harus gitu lihat gini, oh kita gini, dikasih amanah ya jangan sombong. Betul. Jadi harus ketiganya unsur ini harus kita. Jadi kalau sukses nggak sombong. Betul. Kalau kita gagal itu introspeksi. Kenapa kita gagal? Orang lain bisa ini. Itu makanya perjuangan harus dengan doa. Perjuangan harus dengan doa. Dengan doa. Itu nanti kalau dengan perjuangan dengan doa, kalau suksesnya tidak takabur. Kalau gagalnya sabar. Introspeksi. Kenapa kita gagal? Itu. Ya, karena saya pun jadi pejabat juga lama saya. Iya. Saya di Bandung begitu tamat tahun 90-an saya jadi pegawai negeri. Langsung ya kan? Langsung pegawai negeri. Memang waktu dulu ya sarjana masih jarang. Terus pegawai negeri tiap tahun kita dibuka. Jadi sarjana ya cepat jadi pegawai negeri. Saya pegawai negeri di Bandung dan saya lama di Bandung, kepala KUA. Kepala KUA juga. Suka ngawin-ngawinin orang. Menikahkan. Menghadiri. Jadi terus jadi kasih Dimas, terus jadi kepala Depag Bandung Barat, kepala Depag Bandung, terus kepala Departemen Agama Kabupaten Cirebon. Berarti memang Akang hari ini itu bukan instan ya Kang? Bukan. Dari nol gitu? Dari nol. Bahkan kita pun orang, inilah Indonesia sekarang. Kalau dulu santri atau pendidikannya tidak mungkin akan menjadi bupati. Tapi sekarang di era reformasi, keterbukaan, siapapun bisa. Yang penting mampu dan itu didukung oleh masyarakat, itu orang akan bisa. Orang bisa mau jadi bupati, mau jadi wali kota, gubernur. Nah, sekarang terbuka. Maka saya pesan kepada masyarakat harus tetap belajar yang rajin, kepada anak-anak yang bisa sekarang. Apalagi penduduk kita tambah banyak, persaingan juga harus tambah ketat. Maka harus anak-anak muda harus bisa menggali potensi-potensi yang ada, harus kita kerjakan. Nah itu. Nah Akang ini kan nggak instan ya, semua mulai dari nol. Latar belakang anak petani gitu kan. Kemudian kuliah, memulai karir juga dari nol gitu. Nah, apa sih yang membuat Akang begitu semangat gitu kan dalam meniti kehidupan ataupun karir seperti itu kan? Jadi kita prinsip konsep hidup oleh orang tua kita harus belajar. Gitu. Dan harus apa yang Anda maui, diusahakan dan berdoa. Nah, gitu. Jadi kita ya harus belajar. Lalu saya kan waktu di kuliah pun di IAIN saya banyak aktivis, banyak dengan rekan-rekan. Jadi kita tukang demo dulu. Hati-hati. Tapi sekarang jadi bupati kan? Jadi bupati. Bahkan mungkin di demo. Di demo sekarang. Tapi kalau sekarang itu, kalau kita di demo, kita pun nggak bisa. Kalau memang kita di demo, terus yang demonya itu benar. Betul. Ya kita yang ngerubah. Berarti apa? Tidak menutup akal? Tidak nutup saya. Kalau saya ke anak buah saya kepada kepala dinas. Kalau ada orang yang demo, kita ini belum apa-apa, jangan antipati. Demo itu nggak benar.
Kalau memang demonya itu apa yang disuarakan itu benar, terus memang itu sangkut paut dengan kerjaan kita, ya kita rubah. Betul. Karena itu koreksi ya. Koreksi. Pandangan di luar gitu, dari luar. Tapi kalau demo itu apa yang misalkan ada orang yang demo tapi tujuan nggak jelas, ya kita abaikan. Dan kalaupun demo itu bukan sasaran kita, misalkan ada demo, dianya karena masalah yang ada di Jakarta, DPR, ya kita diterima, lalu kita jelaskan, ini bukan wewenang kita, wewenangnya pusat, maka Anda silakan di pusat. Nah, itu misalkan memberikan penjelasan gitu. Misalkan waktu dulu ada guru-guru yang demo ingin dapat sertifikasi dulu, ya kita tanggapi, kita jelasin bahwa yang menentukan itu bukan kita, tapi di atas. Waktu jadi kepala depan kita gitu, dikasih tahu. Jadi orang demonya juga nanti tahu sasaran. Gitu. Nah, saya masih menarik ini Kang, menarik banget untuk kita sama-sama pelajari bagaimana perjalanan hidup beliau itu. Nggak mudah Kang, Akang itu. Iya. Ya kalau hidup itu memang masalah. Kata ulama. Hidup itu masalah? Hidup itu masalah. Sok aja. Kita dulu waktu sekolah masalah. Ingin supaya lulus. Setelah lulus dari SMP ke SMA ingin yang favorit. Dari SMA ingin ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi sudah beres, nganggur. Masalah. Sudah kuliah, punya pacar, gak kawin, masalah. Kawin, masalah. Hidup itu masalah. Memang kata ulama, kata gini, hidup ini masalah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu harus dengan ilmu. Kepegadaian kalau gitu. Dan harus kita rumusnya lagi itu mensyukuri. Saya sering ada yang tanya, Pak Imron, dulu enakan jadi kepala depan atau enak jadi bupati? Kata saya hidup tuh enak terus. Enak dan enak sekali. Loh, apa? Hidup ini pasti banyak masalah. Nah, kalau masalah itu lalu kita diintrospeksi, lalu kita juga mensyukuri. Wa ita adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Betul. Jadi saya lihat dulu ada dulu kita pengalaman dan teman saya orangnya kaya. Ternyata waktu di Bandung dia tidur aja susah. Tidur susah? Kena banyak masalah. Begitu saya dengan mobil sampai malam jalan-jalan, ternyata ada tukang beca di pinggir jalan bisa tidur nyenyak. Padahal dia orang miskin. Jadi masalah terus. Itu masalah terus. Ada orang yang bunuh diri, orang kaya. Kan pasti masalah. Ada artis, ada yang bunuh diri kan, yang Korea. Artis Korea. Iya, bunuh diri. Pasti ada banyak masalah. Makanya agama itulah sebagai yang penyeimbang kita hidup. Maka kita harus bersyukur. Waktu jadi kepala KUA, ya saya bersyukur. Kepala KUA, alhamdulillah. Orang banyak. Saya mengamati waktu jadi kepala depan. Ada orang honorer. Dia ngeluh terus. Ingin jadi pegawai negeri. Karena honorer dia cuma dapat gaji cuma 750.000. Dia lamun, aduh kalau saya jadi pegawai negeri akan enak. Gitu, dia enak. Dan alhamdulillah dia jadi pegawai negeri. Nah, lulus begitu, tes dia lulus. Enaknya cuma dia paling setengah tahunan. Ternyata gitu dia gak enak lagi. Loh, kamu kenapa? Ternyata waktu jadi honor, dia nanda tangan gaji 750. Dibawa pulang. Tapi setelah dia menjadi pegawai negeri, gajinya 2,5 juta awal itu, tanda tangannya 2,5 juta, pulangnya cuma 300. Kenapa tuh kan? Kenapa? Karena SK-nya disimpan di bank. Lalu dia jadinya masalah lagi. Kenapa? Dia tidak bersyukur. Maka saya ada konsep. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Orang enak itu katanya. Saya waktu jadi pejabat di Bandung, pakai motor-motoran aja. Yang anak buah saya ada yang pakai mobil mewah, mobil ini Fortuner, Pajero.
Tapi saya nggak iri. Ya itu kan dia. Dia. Kayak gitu. Nikmat kan apa? Ada yang ngomong, kok Pak pakai motor? Ah, memang senang motor. Ya kalau hujan-hujanan senang. Karena orang lain begitu ini naik mobil enak segala macam, tapi pas awal bulan cicilan. Ya. Kenapa? Itu gaya hidup itu harus dikendalikan. Enak itu katanya. Enak itu katanya. Makanya punya prinsip. Jadikanlah diriku oleh diri sendiri. Jadikanlah diriku oleh diri kata sendiri. Sobat Ali pun gitu. Siapa yang jadi pemuda? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Gitu aja, bukan aku adalah bapakmu. Nah itu. Jadi orang akan bingung. Makanya kita hidup santai-santai aja kita. Nah, enak juga kan katanya. Wah, bupati itu enak. Iya gitu. Kan kayaknya bupati enak. Fasilitas negara ada, tunjangan ada. Tapi saya waktu jadi kepala Depag, tamu itu jarang. Tapi sekarang tamu sampai jam 12 malam pagi-pagi sudah ada. Ya nikmati aja. Ada yang ngomong, ada orang nyanjung, jangan besar kepala. Ada orang ngeritik, jangan kecil hati. Bebas aja hidup itu. Yang penting kita punya konsep dalam hidup. Jadi yang dalam hidup itu harus punya konsep, prinsip, dan konsep dalam hidup. Itulah. Tuh, buat sobat-sobat Tamasya, khususnya teman-teman Cirebon, ini percontohan menarik nih buat kita nih. Jarang kan orang yang seperti ini. Gitu. Kemudian Kang, setelah hampir 1 tahun ya jadi bupati, ada nggak keluarga yang curhat gitu? Ke Akang misalkan istri atau anak, oh Bapak kok sekarang waktunya kebanyakan untuk masyarakat banyak gitu. Ada nggak yang sampai bilang kayak gitu kan? Kalau anak saya tidak ada, karena anak sudah pada besar-besar saya, udah pada besar-besar, terus pada mandiri, tinggal satu saya, tinggal satu yang lagi kuliah di ITB. Di ITB. Itu, karena saya dari kecil pun kita didik. Saya jadi pejabat. Pembantu pun tidak punya saya. Orang lain, loh kenapa disangkanya pendit? Saya punya prinsip hidup. Karena saya didik anak-anak. Nyuci sendiri. Saya pun nyuci sendiri, licin sendiri. Kalau dia kos atau pindah ke kita, nah, kan dia sudah terbiasa. Dan alhamdulillah anak waktu kuliah, kos apa ya tidak repot. Kan? Karena sudah terbiasa mandiri. Saya didik ke anak itu mandiri. Itu jangan lihat saya anak jadi pejabat lalu anak tuh gaya, tidak bisa saya jadi anak pun kita didik gitu. Jadi saya jadi bupati pun anak biasa-biasa yang datang juga pada di Bandung gitu ya, karena sudah tugas di Bandung gitu. Yang satu di rumah sakit karena dokter dari Unpad di rumah sakit di Bandung, yang satu juga pegawai di bank gitu ya, yang satu masih di ITB kuliah. Jadi memang Akang juga menerapkan pola hidup yang mandiri ya. Mandiri ke anak. Jangan hidup mewah-mewah. Untuk apa? Memang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Saya aja kalau ke TV begitu, maghrib TV matiin. Berat. Kita ngaji sampai Isya, terus ke sana belajar. Alhamdulillah nggak ada yang ketagihan. Sebab nonton sinetron pun akan ketagihan, udah habis terus. Dan saya, anak-anak saya ya tidak. Dan kita pun menjadi contoh. TV matiin kita pun tidak nonton. Gitu. Kita belajar, anak suruh belajar, kita aja belajar. Gitu. Jadi anak pun harus menjadi contoh. Enak itu kan, enak dan nggak enak itu kalau kitanya dilakukan tiap hari, akan menjadi enak dan mensyukuri. Gitu. Akan mensyukuri. Tapi kalau kitanya anak juga hiburan, terus nonton, nggak ada habis-habisnya, pasti suruh belajar, ya pasti ada pemberontakan. Tapi kalau sudah terbiasa kan itu, nah itulah. Makanya kita hidup itu harus punya prinsip itu. Yang penting anak belajar. So. Makanya saya jadi bupati biasa-biasa aja. Biasa aja. Makanya saya pernah dapat cerita ya Kang ya, dari ajudan Akang itu. Pak Imron pernah satu waktu pergi tanpa pengawalan. Itu kita, kata para ajudannya itu, kita kelimpungan nyari beliau. Sampai seperti itu ya gitu. Ya itu memang kita dikawal gitu. Kadang-kadang juga kita, aduh, asa hidup ini
Ini makanya saya kalau minggu kadang-kadang saya olahraga naik sepeda, kita nyerobos-nyerobos pura-puranya ini pergi aja sih. Nah, itu protokoler keamanannya kalang kabut Kang, makanya. Nggak tahu aja. Ya hidup inilah kita biasa aja. Yang kata orang kadang-kadang dikawal apa terus-terusan kayak enak. Ya, Justru kan. saya mah tambah pusing, tambah gak enak. Ya Kang udah sekarang jadi bupati gitu kan. Gitu. Jadi takut ada yang nyulik lah, ada yang apa gitu kan di jalan. Takdir aja. Asal kitanya biasa-biasa aja kok. Apalagi di kota gini, nggak inilah. Aman ya, aman tenang. aja. Tapi yang culik juga nggak akan berani mungkin ke Kang Imran ini. Kang Imran ini jago silat. Udah dari kapan tuh Kang silat Kang? Saya waktu di pesantren belajar silat. Terus waktu kuliah saya pun belajar bela diri karate. Karate. Setelah kuliah saya di boxer. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena itulah kesehatan itu penting. Otot, otak, dan hati nurani. Nah, jadi kita karena olahraga itu penting. Kalau sendirian kan sok males. Tapi kalau dengan kelompok itu kan semangat. Dan kita nanti ada percaya diri. Kalau di bela diri ada percaya diri. Dan yang terutama untuk kesehatan. Itu untuk kesehatan. Ya saya sekarang umur 59 tahun. 59 kan? 59 tahun. Bener sih Kang. 60 tahun. Tapi ya lari tiap hari itu ya 5 kilo, 10 Kuat, kilo kan? ya. Saya 1 kilo aja udah lempoh kayaknya kan. Ya kalau sekarang aja itu pagi-pagi gitu. Ya kayak sekarang ini Sobat Tamasya, beliau nih baru selesai berolahraga. Tadinya ngajak saya bareng olahraga, sayanya kesiangan biasa anak muda. Kalau olahraga kan untuk diri kita. Kalau kita sehat, siapa lagi kalau bukan diri kita? Iya. Makanya jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Jadikanlah dirimu. Saya mau punya konsep gitu, orang lain gitu ya silakan. Saya mah nggak usil, saya itu. Mangga nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Bahkan yang saya penting jangan ngeganggu aja. Jangan ganggu. Ya, saya aktif di organisasi umum dan di organisasi keagamaan. Bahkan saya sampai di Sekretaris NU Jawa Barat. Bahkan saya wakil sekretaris MUI Jawa Barat. MUI Jawa Barat. Tapi saya dulu aktif juga di umum. Itu ya di pecinta alam dulu, di Bintang Lingkungan Hidup, di KNPI. Dulu. Saya di KONI, sekarang di boxer gitu ya, untuk perimbangan. Bahkan menjadi pengurus masjid. Gitu. Itu Masjid Lembang itu kan saya udah pernah jadi ketua. Terus di Kota Baru, di Masjid Kota Baru udah pernah jadi pembina di sana. Ya itu, untuk apa silaturahmi? Ketua DKM kan? Ketua DKM di Lembang. Ketua DKM di Buah Batu itu juga saya. Ya itu untuk apa? Sarana silaturahmi, kita kumpul. Kan. Kalau masuk organisasi kan enak kumpul banyak orang. Saya di Ansor, di PMBI, gitu. Ya jadi banyak orang ini. Inilah di samping kita doa, terus saya menjadi pejabat itu ya karena banyak rekan-rekan. Banyak, iya. Banyak rekan jadi yang mendorong.